Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musallin ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, malam hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita bisa menyempatkan untuk bersua kembali di forum Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran selalu menyertai kita sampai nanti Allah memanggil kita. Mari kita mulai forum kita dengan membaca suratul Fatihah di sirri saja ya, biar nanti kita silakan untuk masuk pada forum sharing, sehingga apa yang menjadi harapan kita malam hari ini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu bagi mereka yang belum tasmi, Allah berikan kemudahan, bisa disegerakan. Bagi yang sudah, tentu memberikan masukan baru untuk menjaga hafalannya. Begitu ya. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, saya tidak mau berlama-lama. Kita sudah langsung masuk saja kepada pembahasan bagaimana kita menelaah surat Al-Mujadilah. Namun sebelumnya saya ingin tanya satu persatu dulu nih, mulai dari yang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dari Ustazah Khutmawati, pakai isyarat saja. Sudah selesai tadi. Pakai jempol, oke, bolehlah. Kalau Ustazah Ani, sudah. Alhamdulillah. Ustazah Kayu? Belum. Oh, belum. Saya kira jempol turun gini, bukannya? Ustazah Nuzul, sudah tasmi kan? Jadilah. Sinyalnya sedang kurang baik. Ustazah Asih, sudah selesai tasmi? Oh, belum. Ustazah Hasriawati ini Sudah Ustaz tapi remedi. Sudah tapi remedi. Ustazah Hasriawati gimana? Iya, sudah Ustaz tapi remedi. Oh, berarti sudah tapi harus mengulang kembali gitu ya? Betul. Ustazah Nuzul, Ustazah Nuzul. Ustazah Ririn ini tasminya dengan saya. Bisa. Ustazah Nuzul sudah selesai tasmi? Alhamdulillah. Belum tasmi Ustaz, tapi aku setiap hari kami ini ngurusi barang. Ustazah Nuzul itu dengan saya. Ya belum. Ya. Ustazah Ririn. Dengan belum saya. Ustaz. Oh, belum. Ya. Sama saya kalau nggak salah. Ustaz Mirzak. Oh, nggak jadi. Oh, belum juga. Iya tak Ustaz. Nggak lupa saya. Oh, Ustazah Fainus saya. Sama Ustaz. Oh iya. Kalau Ustazah Zakia nggak perlu tanya lah. Iya, sudah cukup. Alhamdulillah. Sekali lagi Ustazah, biar lebih berkah lagi kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai mau tanya nih, yang menarik itu bukan yang belum tasmi, tapi justru yang sudah tasmi ternyata remedi. Nah, Ustazah Hasriawati, Ya, Ustaz. remedi di kalimat apa atau di ayat berapa yang Ustazah ternyata? Ayat 10 paling akhir. Sebenarnya nampaknya kalau kita share screen itu lebih ya. bukan Ustaz, sebenarnya bukan karena kalimatnya. Saya setiap hari dengan Ustazah Arlina, Ustazah Nuzul, kemudian Ustazah Rajibah. Pokoknya yang dari sangat tak lah ya. Kami hari-hari murojaah. Bahkan sampai jam 11 dengan Ustazah Arlina. Udah pede banget nih ya, subuhnya tuh siangnya tuh udah tasmi gitu kan. Ternyata di ayat ke-7 ada tamu ketok-ketok. Terus kembali lagi udah blank Ustaz. Ayat berapa aja? 10 aja.
Oh, ayat 10. Sudah Oke, sempat baca 3 saya ayat. coba munculkan Hmm. surat Al-Mujadilah. Ayat 10 itu berarti ya ayyuhalladzina amanu innaman najwa ya. Ya, innaman najwa. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu walaysa biadharin. Apakah hanya ayat itu yang bikin Ustazah ternyata tidak tuntas? Enggak tahu ya Ustaz, duduk gitu kan, setelah di ayat 7 ada tamu, saya bukakan pintu dulu gitu kan. Yeah. Terus saya duduk kembali. Terus enggak tahu Ustaz, sempat baca 3 ayat gitu ya, wallahu alam langsung di ayat itu terakhir itu langsung ngeblank. Terus anak nangis. Udah. Oh, nggak lanjut. Jadi ya. Nggak lanjut bisa jadi karena ini ya, karena kondisi tadi ya, si kecilnya ternyata tidak bisa dikondisikan begitu ya. Bangun dia. Oh, baik, luar biasa ini. Terus yang kedua, yang memang sudah mau akan setor, yang bagi yang belum setor ini ya, yang mau akan setor siapa ya? Nah, yang mau akan setor hanya karena nggak jadi setor itu karena memang kuotanya terlalu penuh sehingga nggak ada kesempatan. Ada nggak ini? Nah. Kalau Ustazah Eni sudah selesai tasmikkan? Assalamualaikum Ustazah. Apaan baru gabung? Gimana kalau Ustazah? Udah Ustaz, alhamdulillah tadi barusan pada maghrib. Ba'da maghrib. Lancar kah? Alhamdulillah tadi banyak dibantu sama Ustazah Hud, sama Ustazah Ul siang harinya. Jadinya Ustazah Hud, saya nggak berhenti dari tadi duhur ya. Duhur pulang dari sekolah dari asar sampai maghrib saya nggak berhenti murojaah sama anak di rumah. Akhirnya sama Ustaz alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah membuahkan hasil ya. Ini. Gimana nih kalau Ustazah Nuzul? Kalau saya boleh tanya berapa persen kesiapannya 0 sampai 100 berapa persen Ustazah? Insya Allah 80% Ustaz. 80% ya. Nah, berarti tinggal store aja nih. Saya tunggu berarti. Nah, kok 80%? 20%-nya itu yang ayat mana itu? Ayat yang terakhir itu yang barusan saya murojaah sama Ustazah Iput itu kurangnya di ayat terakhir yang ayat 17. Bukan. 17, 18 awalnya aja minta dipancing sedikit. Ayat 17, 18. Ini saya coba membuka sebenarnya. Ayat 17, 18. Sebentar. Sebentar saya munculkan di layar. Oke. Bismillah. Bismillah. Sudah tampakkah di layar? Saya. Nah, ini dia. Terus kalau Ustazah Nuzul ayat berapa nih? Yang jadi kendala tadi. Ayat? Minta dipancing awalnya aja. Contoh nih, lantung yang ayat gitu. Berapa? Ayat mulai 17, ayat 18, mau masuk 19. 17, 18, dan 19 gitu ya? Yeah. Artinya ketika ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah itu sudah lancar ya? Nah, baru adzabum muhin. Depannya lan, nah kira-kira iya. Yeah. Nah, kalau hanya 1, 2 aja insya Allah tidak terlalu signifikan ya. Ini memang yang paling mudah Ustazah. Misalnya nih, yang apalagi Ustazah hanya depannya aja. Ya, lagi-lagi yang paling mudah dengan anggota tubuh kita, jari itu ya. Kan hanya 3 aja. Pertama lantunia, yaumaya ba'atu, istahwada. Kalau sudah kena depannya kan selesai begitu bisa nuzul ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan saya tunggu nih kabar baiknya besok.
Oke, kita lanjut yang belum Ustazah Asih. Bagaimana Ustazah Asih? 0 sampai 100 berapa persen? Berapa ya, Tat ya? Mungkin baru 40 kali ya, Tat. Mengerjaannya belum kuat ini. Masih 40%. Butuh dipancing-pancing gitu karena ibarat kayak puzzle itu habis ini apa ya, habis ini apa, habis ini. Mungkin gitu, Tat. Masih Saya sangat kecampur. teringat ketika sharing dengan Ustazah itu ketika di juz 29 itu di bagian awal, di setengah juz awal itu Ustazah sangat lancar. Tapi tersendat di Nuh saja. Gitu sih. Terus yang sini kalau dibilang 40% itu, saya balik sekarang bertanya. Yang lancar itu yang bagian mana? Lembar awal, Ustaz. Lembar awal sampai ayat berapa Ustazah sudah pernah mencoba? Sampai ayat 6. Artinya setelah alam-alam itu saya udah ngeblank. Oh, berarti halaman pertama tuntas begitu ya? Insya Allah. Halaman kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, kalau ini nanti bisa. Yang selanjutnya saya ingin tanya Ustazah Ririn. 0 sampai 100 berapa persen Ustazah? Ustazah Ririn? On kah? Nggak ada ya? Nah, sudah hilang dari peredaran. 30%. 30% siapnya. Iya. Nah, kalau boleh jujur nih, kalau bisa jadi masalahnya seperti Ustazah Asih ya barusan ya. Oh, iya, kayak apa di lembar pertama itu insya Allah sudah maksudnya sudah hafal gitu. Tapi kalau udah mulai yang selanjutnya, lembar selanjutnya itu udah kacau. Oh gitu. Ya murojaahnya kurang sering kali Ustaz ya. Jadi kurang maksimal gitu kali. Jadi hasilnya tuh. Oke. 2 peserta kesiapannya masih minim. Satunya lagi tinggal sedikit. Ini Ustazah memang salah satunya pertemuan seperti ini nih biar sangat berguna bagi daerah yang sedang melakukan online seperti HNG kita ini. Saya Zakia ini ya. Jadi bank data. Nah, seperti inilah kondisi sesungguhnya sebenarnya. Kalau di forum seperti ini tuh justru mereka menyampaikan apa adanya, gitu ya. Apa adanya sehingga perlu masukan banyak begitu. Oke, saya tanya Ustazah Asih nih yang masih 40%. Ustazah Nuzul dulu. Nuzul sebelum HNG Ustazah sudah sempat pernah hafal 28 atau belum sama sekali? Belum sama sekali, Ustadz. Belum sama sekali ya? Masya Allah. Keren. Ustazah Asih, gimana nih? Sudah pernah menapak? Baru surat As-Saff itu pun dulu. Jadi belum saya ulang-ulang lagi. Berarti kalau hafalnya As-Saff duluan itu kayaknya daiyah ini. Karena kan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan itu memang 3 ayat itu yang selalu saya pegang jadi prinsip ketika menjadi pemimpin. Bahaya ayat 2-3. Getat. Ayat 2-3. 2, 3, 4. Ma taquluna ma la taf'alun. Oh, luar biasa. Baik, nampaknya begini. Ada yang selanjutnya saya mau tanya ini yang sudah-sudah. Ada yang punya problem yang sama dengan Ustazah Nuzul di ayat 17, 18, 19 selalu harus dipancing dulu nih. Nah, baik yang sudah tasmi, entah itu kondisi sebelumnya atau kondisi sekarang. Kalau Ustazah Ani nih, gimana? Sudah ditasmikan ini
masih optimis sangat lancar atau biasa saja? Atau sangat lancar ya? Alhamdulillah. Kemarin itu apa ya? Saya bersyukur sekali punya partner Ustadzah Erna itu. Oh. Jadi kami itu setiap setoran, setiap habis HNQ paginya gitu, malamnya langsung setoran. Dan di saat setoran itu Ustadzah Erna selalu ngajak murojaahnya sambung ayat dan setor langsung, misalnya HNQ hari ini sampai ayat 16 gitu ya, 1 sampai 16 setor Berarti dulu, baru sambung ayat gitu ya. Wah, luar biasa. Saya itu belum hafal sama sekali awalnya tuh, Ustaz. Oh, gitu. Tapi begitu Ustadzah Erna tuh, ayo Ustadzah Hani hafalin lagi sebelum HNQ besok itu harus hafal duluan sekarang gitu kan. Ya Allah, dari situ saya semangat sekali. Wah, itu dia. Oke, bersyukur yang punya saudara luar biasa. Iya, benar. Masuk Ustadzah Nuzul itu. Ustadzah Firsandi itu, gaspol itu. Masya Allah. Apalagi misalnya partnernya Ustadzah Gayo, aduh, nampaknya hati nggak bisa diem. Kalau Ustadzah Gayo partnernya? Iya, Ustaz. Nama partnernya Ustadzah Suryani. Nah, beliaunya ini kesibukannya kan jadi perawat tuh. Nah, kan jam kerjanya itu 12 jam. Nah, saya kan fleksibel aja sih, yang ngikuti jadwal beliau. Nah, setiap saya ajak untuk ziyadah dan murojaah, itu beliaunya kadang itu masih belum siap. Terus itu pernah juga curhat ke saya kalau beliau itu mau mundur dari HNQ 28 ini. Saya bilang, loh jangan, saya nggak temennya ini kalau mau setoran. Gitu, Ustaz. Gitu ya. Oke. Ya. Siap. Ustazah sekalian sudah tahu persentase teman-teman kita yang belum selesai. Ada yang menawarkan diri atau punya pengalaman bagaimana cara menyelesaikan yang masih 30 atau 40%. Nah, dengan asumsi mereka hanya tuntas di halaman pertama saja. Tafadhol. Sebelum saya juga beri masukan nanti. Siapa nih yang mau beri masukan? Bagaimana caranya menyelesaikan ayat sebanyak ini nih kalau hanya satu halaman? Boleh bicara? Boleh, Ustazah Sriawati. Ini pengalaman pribadi saya nih ya. Pasti Ustazah Nuzul, Ustazah Ani, pasti senyum-senyum. Karena sebenarnya intinya itu adalah murojaah bareng bersama teman. Itu diseringin. Karena saya pribadi ikut nimbrung di tempatnya Ustazah Ani, akhirnya hafal. Ikut nimbrung di tempatnya Ustazah Nuzul. Nggak sopan kali ya Ustaz ya, tapi kan maksudnya apa ya, cari teman yang ayo paksain gitu ya. Jadi siapa ya dulu pernah bilang tuh, Allahumma paksain. Iya. Jadi segala sesuatunya memang harus dipaksain. Pengalaman pribadi saya. Jadi mohon maaf Ustazah, saya nimbrung di mana-mana aja sama Ustazah Zakia, siapa? Ustazah Arlina pasangannya ya. Saya ikut nimbrungi sampai jam 11 malam, Masya Allah luar biasa beliau. Akhirnya betul-betul membantu sekali Ustaz. Itu aja. Oke, baguslah. Sekali lagi saya juga tidak membatasi sekalipun kami pasangkan dengan sahabat Al-Qur'annya. Ya, tafadholi mampir-mampir ke rumah teman, rumah online. Ya gitu. Kan sudah kami tunjukkan nomornya ya. Enggak jadi masalah sebisa mungkin. Oke, bagus. Ada lagi solusi yang lain? Kalau saya Ustaz ya. Kalau saya itu nggak pakai Al-Quran Ustaz. Jadi pakai buku yang tahfiz ini ya, juz 28 ini. Jadi saya itu hafalin letak-letaknya Ustaz. Menghafalkan letaknya. Iya, jadi apa ya? Menurut saya tuh agak gampang mengingatnya ketika lupa gitu. Jadi melihat letak ayat itu ya, mengingat letak ayat. Iya, halaman ini, ayat ini sama ini gitu kan. Jadinya nanti letak-letaknya itu hafal Ustaz. Oh ini di ujung, ini di tengah, ini di baris keberapa gitu. Insya Allah itu cepat. Oke.
Ada lagi yang lain yang sudah tasmi tentunya? Kalau saya lebih cenderung ke warna, Ustaz. Gimana Ustazah Eni sekarang, Ustazah Eni? Ya, saya lebih cenderung ke warna begitu ya. Jadi saya juga nggak pakai buku yang 28 ya. Saya pakai yang berwarna begitu. Kalau pas lihat Quran yang berwarna itu jadi kebayang. Oh ini warnanya kuning, oh ini warnanya. Yang pakai Quran yang blok. Oh, Quran blok. Ya, ya. Jadi Ustazah mengingat warnanya gitu. Oh, ini warna ini, warna ini. Iya, betul. Pas warna ini, oh ayat ini, ayat ini. Misalnya dipadukan pun juga nggak jadi masalah. Kita mengingat letak dan juga warnanya mestinya lebih kuat. Begitu ya? Oke. Betul, betul. Alhamdulillah. Syukran kathiran. Ada lagi yang lain? Kalau saya kan itu apa ya? Misalnya kita lagi aktivitas begitu, itu selalu pokoknya interaksi. Misalnya kita sedang ngafalin ini Al-Mujadilah ya. Jadi selalu saya putar murotalnya surah Al-Mujadilah. Itu. Jadi meskipun belum sampai itu pokoknya didengarkan terus tiap hari. Kalau misalnya lagi sibuk bekerja, misalnya nyuci, apa masak atau apa gitu di rumah, pokoknya itu puter terus. Jadi HP saya ini ngecas bolak-balik soalnya diputer. Oh gitu. Itu murotal. Gitu. Bagus, senantiasa memperdengarkan. Kalau kita tidak ada waktu untuk berbicara langsung, kita berdengarkan, gitu ya. Bagus, alhamdulillah banyak sekali masukan. Ada lagi yang lain? Sudah kayu? Idem kayaknya. Sama ya. Nambah, Ustaz. Oh, oke, siap, Ustazah Asih. Sebenarnya saya pribadi itu lebih cepat ketika saya sambil menulis. Jadi saya tulis awal katanya. Jadi tanpa melihat letak, saya tulis aja di buku saya begitu. Awal-awalnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat dari dulu ya hafalan sejak dari juz 30 itu saya tulis sendiri, saya tempel gitu ya. Cuma memang untuk yang juz 28 ini kemarin agak nggak sempet, cuma di awal-awal saja. Jadi awal-awal kata itu yang membuat, jadi ketika sambil nulis itu, jadi saya ingat banget dari sahabat Ali gitu ya. Apa yang kita hafal itu akan hilang, tapi apa yang kita tulis juga akan, kemudian ya itu ya, apa yang kita amalkan juga akan melekat. Tapi benar itu, ini ya pola belajar kita kan beda-beda, nggih. Nah itu yang saya sempat agak keteter ketika nulisnya itu, cuma kemarin cuma dihafal saja sambil lihat, itu bagi saya agak ngeblank juga. Baik, ini namanya mencari solusi diri. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Sudah cukup? Ini Ustazah Zakianya tumben pasif, idem aja kayaknya. Ada tamu katanya, Tat. Ada tamu tapi nongol ini. Tamunya di online kali ya. Baik, Ustazah sekalian, sudah bagus masukannya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya kita semuanya ini punya cara dan punya punya cara tersendiri dalam rangka kita menghafal atau menjaga hafalan kita. Gitu ya. Maafan, ini saya kayaknya sinyalnya kurang bagus. Atau gimana? Ustazah yang lain bisa mendengar dengan baik? Dengar, Ustaz. Oh iya. Jelas, Ustaz. Dengar, Ustaz. Berarti kamera saya yang bermasalah. Jadi gini, yang pertama yang perlu diperhatikan itu, kita semuanya punya cara dan punya gaya sendiri-sendiri dalam menghafal atau dalam menjaga hafalan kita. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, terus yang kedua, majelis kita malam hari ini sebenarnya bisa jadi cara yang ustadzah sedang atau yang sudah pernah ustadzah lakukan, yaitu dengan gaya masing-masing, itu bisa juga efektif atau efektif tapi kurang maksimal, begitu ya.
Nah, salah satu contoh justru dengan Ustazah Asih menyampaikan, saya jadi lebih tahu, gitu loh. Jadi lebih tahu kalau beliau punya gaya tersendiri untuk bisa melekatkan hafalan. Nah, tapi gaya itu efektif dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Contoh gini nih, tidak ada target di setiap ayat yang sudah kita hafalkan. Sehingga apa? Ada ketergantungan kita ketika menghafal itu harus dengan sesuatu yang harus kita lalui. Contoh tadi kan sederhananya kan menulis begitu ya. Sehingga ketika tanpa menulis sangat kesulitan. Nah, satu sisi itu bagus dengan menulis. Memang sangat bagus, ideal sekali. Karena ketika kita mau menghafal, yang kita hafalkan terus kita tulis sangat melekat daripada tidak menulis memang. Tapi di sisi lain kita terbentur dengan waktu tentunya. Gitu ya. Karena apa? Ya waktu kita banyak lagi. Yang sebelumnya itu tadi yang disampaikan semua ustadz-ustadz tadi masukannya sangat bagus. Menyempatkan waktu. Terus bahkan kita masuk ke halakohnya teman-teman yang lain misalnya. Kita paksain juga dan seterusnya. Bagus itu. Terus ada upaya sekaligus kita lihat Al-Quran. Kita warnai sekalian. Sambil itu melekat juga itu. Lebih melekat lagi dengan menulis. Tapi itu semuanya ya sebuah pekerjaan yang ada waktunya juga. Gitu. Kalau ustazah misalnya sambil melihat memikirkan letaknya, ya sudah bagus. Tapi itu juga waktu. Terus begitu juga dengan mewarnai, kita harus warnai dulu. Kita harus punya Al-Quran warna dulu. Kalau sudah Al-Quran warna mungkin beres ya. Nah kalau belum, nah tentu kita harus mewarnai dulu. Waktu lagi. Ditambah lagi ketika kita harus ada ketergantungan untuk menulis. Waktu lagi. Untungnya itu hanya menulis ujung. Nah menulis ujung ayat saja. Maaf, depan ayat saja. Nah, bayangkan kalau semua ayat harus kita tulis. Berapa waktu yang kita sediakan. Padahal kesibukan kita luar biasa. Begitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengikis step-step untuk kita mencapai lancar itu satu persatu dengan belajar. Contoh gini. Ustazah mungkin ingat. Ini Ustazah kan sudah mantan HNK semua. Kecuali Ustazah Ririn kayaknya. Sehingga sangat paham kalau saya menyampaikan sesuatu. Jadi gini, ada beberapa tingkatan yang perlu kita lalui. Pertama, mungkin kita ketika mencapai untuk hafalan itu melekat, itu ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Misalnya nih, yang pertama harus baca banyak sekali. Terus setelah itu harus lihat letaknya gini terus ya. Artinya sangat konsentrasi dengan letaknya, terus warnanya gitu ya. Nah, terus yang ketiga mungkin dengan menulis. Nah, kita lihat kalau letak dan warna itu masih bisa mempercepat. Artinya tidak membutuhkan durasi yang lama. Oke, kita pakai. Tapi ketika seperti menulis tadi kok membutuhkan durasi yang lama, berarti kita belajar bagaimana tanpa menulis itu bisa melekat. Tentu dipaksa. Gitu ya. Nah, berarti sekarang mungkin Ustazah Asih mulai dibongkar lagi bagaimana caranya tanpa menulis itu bisa cepat dan tentu dilatih. Gitu Ustazah ya. Nah, mungkin bisa itu ada dua opsi yang ditawarkan sama Ustazah Ustazah Hasriawati, Ustazah Ani tadi ya, dengan memperhatikan letaknya, atau caranya Ustazah Eni dengan melihat warnanya, atau mungkin dengan garisnya. Kalau saya sederhana sih, pakai tangan aja jari. Jadi mungkin kalau misalnya satu ayat terlalu panjang, nah seperti ini, bisa jadi Ustazah Asih itu melihat ayat 7 itu panjang sekali nih, gitu. Alam tara annallaha ya'lamu ma, begitu ya Ustazah Asih ya, atau gimana? Apakah Ustazah merasa karena terlalu panjang atau gimana? Kok jadi sulit untuk mengingat? Fadhali Ustazah. Bisa jadi. Terus
keterulangannya kan memang butuh konsentrasi, nggih. Memang sering-sering harus dilihat. Nah, kalau saya punya cara gini nih. Ustazah yang pertama mungkin ya, kayaknya nih kalau kesan mereka yang belum hafal atau bahkan jarang membaca ayat ini itu panjang. Nah, kalau saya pribadi Ustazah lihat mana lafaz-lafaz yang sering kali muncul di Al-Qur'an. Contoh nih. Alam taro anallah ini ma fis samawati wa ma fil ardh kan sering ya? Ya, ini tidak perlu digarisbawahi. Gitu. Ustazah garis bawahi yang jarang terulang di Al-Qur'an. Nah, contoh ya alam ma fis samawati wa ma fil ardh ya Ustaz. Ma yakunu min najwa thalathatin, najwanya ya. Nah, najwanya mungkin ma yakunu min najwa baru digarisbawahi. Thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Anggap aja ini mudah ini. 3, 4, 5, 6 begitu ya. Thalathatin illa huwanya lah. Illa huwanya garis bawahi. Illa huwa juga garis bawahi. Berarti salasa ini kan salasa, arba'ah, khamsah, satu. Ya. Nah, gitu. Jadi sehingga yang tidak digaris bawah itu asumsinya adalah kita sudah lancar itu, sangat lancar. Nah, itu ya. Jangan sampai mindset itu dirubah. Jadi dilihat. Nah, terus wala adna min dzalika, adna ini bisa jadi kita asing di garis bawahi. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ini mudah. Enggak usah digaris bawahi. Illa huwa ma'ahum. Nah, digaris bawahi. Wala aktsara mudah, wala adna wala aktsara mudah. Tsumma yunabbi'uhum, bisa jadi ini kalimat yang rumit karena jarang. Yunabbi'uhum bima amilu, ya. Yunabbi'uhum bima amilu digaris bawahi. Yaumal qiyamah enggak perlu. Innallaha bikulli syai'in alim enggak perlu. Sehingga seakan-akan PR Ustazah di ayat ini hanya menghafalkan kalimat-kalimat tertentu aja yang dikit-dikit. Alam taro anallaha, setelah terus alam taro anallaha, terus sambil diurut. Alam taro anallaha ma yakunu min najwa illa huwa wala adna min dzalika. Lah ini dibiasakan. Jadi mulut ini membiasakan kalimat itu. Gitu. Tapi kalau Ustazah ternyata ini kan kalau saya, bagi misalnya Ustazah min najwa itu mudah Ustaz, enggak usah. Begitu ya. Jadi ininya mulutnya nih direflekkan dulu. Alam taro anallaha, alam taro anallah mudah Ustaz ya, alhamdulillah. Misalnya satu wakaf awal mudah ya, alhamdulillah enggak usah di. Nah, jadi kita fokusnya ke kalimat yang jarang terucap. Ma yakunu min najwa, ma yakunu min najwa, ma yakunu min najwa. Terus ulang-ulang aja, ma yakunu min najwa illa huwa ma yakunu min najwa illa huwa. Terus selanjutnya wala adna min dzalika wala aktsara, wala adna min dzalika wala aktsara, wala adna min dzalika wala aktsara 3 kali. Setelah itu dilihat summa yunabbi'uhum bima amilu, summa yunabbi'uhum bima amilu, sampai ini bukan tidak hanya tidak belibet tapi sudah refleks. Begitu ya. Nah, kalau mulut ini sudah refleks sekalipun dengan melihat misalnya. Ya kalau bisa tidak dengan melihat, sampai tidak dengan melihat. Ma yakunu min najwa, ma yakunu min najwa, summa yunabbi'uhum bima amilu, summa yunabbi'uhum bima amilu, summa ma yakunu. Nah, kalau sudah baru dibaca dan dirangkai di otak. Gitu. Sehingga apa? Ayat yang panjang ini sebenarnya itu ayat yang pendek bagi kita. Karena apa? Banyak kalimat yang sering kali kita baca di Al-Qur'an. Itu. Nah, terus yang bawah misalnya alam taro ilal ladzina nuhu kan sudah alam taro di atas. Nah, mungkin ini agak banyak nih misalnya Ustaz. Nah, tinggal dibalik sekarang. Tadi kalau sudah selesai ayat 7 sudah lancar, dihapus aja Ustaz coretannya. Ternyata di ayat 8 ini banyak kalimat yang mungkin sangat asing kita dengar, bahkan diucap gitu ya. Nah, tinggal dibalik, berarti yang mudah kita garis bawahi. Contoh nih, wa ma'siyatir rasul, wa idza ja'uka, kan mudah ya. Tapi hayyauka bima lam yuhayyika bihi, ini kan perlu refleks juga nih mulut.
Bisa jadi karena nggak refleks itu mengingatnya susah. Nah, gitu ya. Sebenarnya sederhana sih kalau mau mudah ya, sering di murojaah memang. Harus sering dipaksa untuk mengulang-ulang aja. Kalau mengulang-ulang sebenarnya kenapa kita bisa mudah menghafal Al-Quran ini? Karena kita sering mengulang aja sebenarnya. Baca aja. Lebih nggak perlu menghafal. Baca sebanyak-banyaknya. Ya, contoh ibu saya itu bukan kalau ibu almarhumah, ibu kandung saya. Kalau ibu tiri hafal Al-Quran, sudah meninggal tapi juga. Nah, kalau ibu kandung saya itu nggak pernah menghafal Al-Quran. Tapi istiqomah setelah zuhur dia baca terus. Waktu itu saya masih hafalan 14 juz. Saya membaca juz 7, membaca juz 12 sambil jalan itu. Diingatkan pelanggaran. Ini nggak pernah ngapalin tapi hafal gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kita hanya sering baca aja. Insya Allah. Artinya ini kalau saya memberikan tips tadi itu instan saja. Bagaimana kita tidak sering baca, tapi bisa mudah menghafal. Kan katanya kalau ada yang mudah cepat mencapai, kenapa harus tertatih-tatih gitu ya, berlama-lama. Ini cara cepatnya. Begitu Ustaz ya. Dilihat di ayat tersebut, mana yang dominan yang dominan menjadi hambatan kita. Apakah karena banyak lafaz yang asing di mulut kita atau yang yang terselip asing gitu ya. Banyak yang mudah tapi banyak yang ada yang terselip asing itu sehingga menghambat. Nah, misalnya ini maaf sama mesti banyak di Al-Qur'an. Karena terhambat dengan min najwa sehingga ustadzah itu muncul malasnya. Karena terhambat ada wala adana min dzalika kan biasa kita ucap, wala adananya mungkin agak asing. Ma'ahum aina makanu sehingga kita mulai malas membaca, malas menghafal dan jenuh. Saya yakin kalau Ustadzah Nuzul pasangannya bukan Ustadzah Firsandi, malas baca juga saya kira. Karena belum pernah menghafal. Kayaknya begitu. Beliau itu ngegasnya luar biasa. Di HNK 2 kemarin ya kebetulan partnernya kurang pas aja. Akhirnya selesai sendiri. Begitu. Termasuk di ayat berikutnya. Lah, bagaimana Ustadzah Ridin? Ustadzah Asih, maaf. Ustadzah Asih, kira-kira yang saya sampaikan tadi menurut Ustadzah gimana? Karena memang masing-masing itu punya tes sendiri dalam menghafal. Gimana Ustadzah Asih? Syukron jazakallah. Memang harus sering diulang Ustaz. Ini yang saya kurang mengulang saja ini. Kemudian betul, jadi kayak sudah belibet gitu, ya Allah, habis ini apa? Tapi ketika dipancing gitu sebenarnya bisa, cuma ya itu tadi habis ini apa ini tuh kayak puzzle-nya itu belum urut, memang masalahnya, harus banyak diulang-ulang. Ustazah habis ininya itu bukan habis ini ayat, tapi habis ini kalimat di ayat tersebut itu belum tersusun, begitu ya? Awalnya ketika dipancing awalnya insya Allah, belakang ini kemudian kan itu kan ada wakaf-wakafnya, habis wakaf ini kayak kemarin tuh lari kemana gitu. Oh ya Allah. Nah, makanya artinya puzzle itu kan bukan susunan ayat, tapi susunan kalimat di ayat tersebut, gitu kan? Nah, itu makanya yang saya bilang tadi, ayat ini apa gitu kan harus dipancing itu, dulu, Ustaz. Jadi seakan-akan ayat yang panjang ini seakan-akan seperti juz 29 kemarin, karena banyak wakaf di dalam satu ayat ini, kayak ayatnya banyak di satu ayat ini. Itu yang saya bayangkan. Nah, sehingga wajar kalau muncul jenuh, muncul malas, muncul ogah itu. Apalagi partner kita pasif misalnya, ya sudah. Kalau orang Jawa bilang itu mbu ketemu tutup. Gitu. Nah, jangan sampai kita jangan sampai Insya Allah partner saya semangat, Ustaz. Siapa Ustazah partnernya? Ustazah Ati. Oh, itu luar biasa itu. Berarti tinggal Ustazah Atinya aja gimana? Cuma gini, Ustaz, saya mohon tipsnya lagi. Jadi saya dalam kondisi yang agak ramai gitu ya, misalnya kayak anak-anak gini, saya juga agak konsen gitu untuk menghafal. Jadi memang butuh suasana yang agak tenang gitu. Jadi kadang begitu.
Bagaimana bisa dengan dibagi Ustazah tipsnya. Ririn? Tips yang kami sampaikan. Ya Ustadz, benar sekali sih Ustadz, kalau misalnya niat menghafal itu ya memang intinya murojaah. Saya sendiri juga apa ya, mungkin nih ya, mungkin memang bener sih murojaahnya itu kurang maksimal juga. Terus juga ini kan pertama kalinya saya mencoba untuk menghafal juz yang itu tuh menurut saya tuh panjang-panjang semua, juz 28. Karena mungkin sebelumnya kan saya ngafal sendiri itu juz 30 yang pendek, ayatnya tuh pendek-pendek gitu. Jadi kalau untuk yang juz 28 ini bener-bener menurut saya itu tantangan tersendiri. Jadi harus bisa memahami itu ya, arti dari ayat-ayat itu sih. Jadi kalau sudah memahami arti ayat itu juga menurut saya sudah paham gitu ya. Menurut saya itu akan lebih gampang untuk bisa menghafalkan gitu. Bener yang kata Ustadz tadi bilang kan, sebenarnya ayat-ayatnya itu kan pengulangan aja di ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak sekali pengulangan. Jadi kalau misalnya sudah memahami arti dari ayat itu, insya Allah nanti ditambah murajaah yang sering, insya Allah tuh bakalan hafal. Cuman ya itu tadi sih, karena saya baru memulai ini di juz 28, jadi ya bener-bener butuh usaha yang harus keras lagi. Baik. Itu sih. Ada banyak burung di atas kepala kita kayaknya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Saya dijawab sekarang. Ustazah pakai gerak tok, nggak apa-apa, nggak usah bunyi, saya aja deh yang bunyi. Biar semangat. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ini semangat maksa. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, ini juga yang saya katakan menjadi penghambat Ustazah Ririn. Ustazah tidak perlu risau dengan arti dan maknanya, apalagi tafsirnya, gitu ya. Nah, itu akan jadi panjang kita untuk tuntas di hafalan kita. Begitu ya. Ternyata antum berdua ini ada satu penghambat, Ustazah Asy dan Ustazah Ririn ini. Yang pertama untuk Ustazah Ririn, untuk metode menulisnya, kalau bisa dikurangi boleh lah, gitu ya. Jadikan nanti ketika murojaah saja. Ketika nanti kita sudah selesai 28. Karena kalau Ustazah harus, loh, kok jadi berubah gini? Kok sakti? Sudah terlanjur? Habis mandu khotaman. Jadi begini, kalau Ustazah Asy selama ini harus bergantung pada menulis, mulai sekarang coba dikurangi itu ya. Bukan berarti saya, Ustadz ini malah tidak jadi memaksimalkan, enggak. Nah, kalau itu Ustazah sempat baru lakukan. Tapi kalau itu membuat Ustazah agak lama untuk menghafal, abaikan dan coba kayak tadi. Nah, Ustazah langsung garisi saja, digaris bawahi, nanti kalau sudah hafal dihapus, gitu ya. Nah, itu insya Allah lebih menghemat waktu lah. Gitu. Dan itu lebih kalau orang bilang jalan tol. Semestinya memang harus sering murojaah. Tapi ketika kita tidak banyak waktu untuk murojaah, ya itu tadi yang salah satu yang bisa diupayakan. Ini mumpung masih Al-Mujadilah ya. Al-Hasyr lebih panjang lagi tuh. Lah, Ustazah yang sudah selesai pun masih getir-getir. Ini mudah-mudahan tipsnya bisa dipakai di Al-Hasyr, kira-kira seperti itu. Lebih-lebih yang baru hafal. Terus untuk Ustazah Ririn. Nah, mungkin untuk sekarang Ustazah tidak perlu menelaah di artinya ya. Nah gitu. Jadi artinya itu Ustazah silakan pakai hanya ketika di kalimat yang sangat sulit. Ya. Contoh nih, membedakan wallahu khabirum bima ta'malun sama wallahu bima ta'maluna khabir. Begitu ya. Biar tidak terjadi ketukar ya. Ketukar khabirun bima ta'malun dan bima ta'maluna khabir. Ustazah mungkin bisa lihat makna sebelumnya. Contoh, utul ilma darajat gitu ya. Kita akan mendapatkan
peningkatan derajat. Nah, kalau derajat berarti wallahu bima ta'malun khabir. Nah, itu aja. Jadi makna itu silakan dipakai ketika di kalimat yang menurut Ustazah susah. Contoh nih, ma yakunu min najwa thalathatin wala adna min dzalika. Kita lihat wala adna itu apa? Karena wala adna mungkin selama ini belibet. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk lihat maknanya. Ketika enggak perlu. Ustazah fokus saja bagaimana cara cepat selesai. Titik. Begitu ya. Cara bagaimana cepat selesai. Ada 2 tips. Yang pertama, ya Ustazah harus sering-sering interaksi tentunya. Interaksi itu seperti yang sampaikan Ustazah Khutmawati. Tidak harus kita mengucapkan lafaz itu, ayat itu, tapi kita juga sering memperdengarkan. Banyak waktu untuk interaksi. Begitu ya. Yang kedua, kalau tidak banyak waktu untuk interaksi, maka silakan silakan menggunakan cara yang tadi. Kita tandai selagi ayat itu belum lancar, jangan dihapus. Atau selagi kalimat mana yang belum lancar, jangan dihapus garisnya. Atau pakai, kalau stabilo kan nggak bisa dihapus lagi. Gitu. Pensil. Kira-kira seperti itu, Ustazah Asih ya, Ustazah Ririn. Kalau Ustazah Nuzul mah tinggal sedikit. Ya, hanya karena itu saja. Atau mengumpulkan mental untuk ketemu saya. Kan jadi aneh, saya biasa aja. Sering ketemu juga ya. Mohon maaf karena ini saking sibuknya. Jadi gimana ya? Kalau menghafal itu selalu saya bawa ke depan sambil jualin orang ini buku ini. Itu dia Kak. Oh iya sih, saya harus sadar ya. Kalau saya kan pengangguran. Makanya dikit-dikit bikin acara, dikit-dikit bikin acara. Iya, kalau Ustazah Nuzul, ya terima kasih saya sudah pernah sempat ke warungnya beliau. Nah, kalau Ustazah kesangatan nih, jangan lupa mampir ke penyetnya Ustazah Nuzul, Masya Allah. Ustadz Afwan, ini boleh bertanya nggak ya? Ustazah Asriati ya. Barangkali Ustadz bisa berbagi tips gitu ya, terutama seperti saya gitu, yang ketika tasbih itu memang betul-betul harus konsentrasi tingkat tinggi. Sedikit aja ada selentingan gitu ya, udah blank. Itu gimana? Barangkali tipsnya Ustadz. Bagaimana caranya tidak blank? Ketika kita tasbih itu, meskipun ada sedikit suara ataupun ketika baru ditegur 1 kali, itu bisa melanjutkan dengan tenang. Itu jadi nggak blank, nggak buyar gitu. Apa yang perlu diingat tata letaknya? Ada 2 alternatif. Yang pertama, tidak ada cara lain selain Ustazah harus sangat lancar. Harus sangat lancar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melatih di kondisi itu. Itu yang penting. Yang tidak kalah pentingnya di situ. Setidaknya itu. Kita melatih di kondisi dimanapun. Ya Afan, saya bukan riak, bukan pamer, bukan apa enggak. Saya dulu itu pernah bergantung pada suasana sepi memang. Ya kalau enggak hening, saya kurang bisa masuk begitu. Tapi lama-kelamaan saya pikir-pikir sama aja kalau nunggu hening terus gini, saya ketinggalan sama teman-teman dong gitu waktu di pesantren. Ya akhirnya mau nggak mau ya itulah keuntungan ketika kita di boarding gitu ya. Sehingga ada momen yang kita harus terpaksa melakukan. Nah, gitu. Kalau Ustazah kan akhirnya mandiri nih. Sehingga Ustazah juga melatihnya gini. Ustazah coba di kondisi yang rame atau kondisi yang mungkin kita tegang. Itu Ustazah tegang itu dalam arti gini. Ketika kita store dengan ustadznya, itu kan jadi mentalnya berbeda ya, dengan teman dan berbeda lagi. Itu Ustazah coba dengan membaca surat atau ayat yang Ustazah Ustazah anggap lancar dan bertingkat. Nah, yang pertama gini, mungkin di kondisi saya nggak bisa konsentrasi ketika saya sedang tasmi dengan partner, gitu ya. Ya Umi. Iya ini tadi juga ramai nih, ya Allah. Nah, saya kondisi dengan partner misalnya. Itu Ustazah coba sekarang kondisi yang nggak bisa itu Ustazah praktekkan dengan membaca surat yang lancar menurut Ustazah. Ternyata bisa gitu ya. Coba lagi nih, ruame sekali misalnya. Contoh kalau saya kadang ketika di motor sih,
Itu saya coba. Ketika macet gitu kan rame, gitu, saya enjoy aja gitu. Itu saya coba yang lancar dulu. Ketika lancar sudah terbiasa, jangan berhenti di lancar aja. Coba yang setengah lancar, dilancarkan sebelum berangkat. Contoh nih, nanti kita akan di keramaian. Saya kalau sudah yang sangat lancar sudah biasa. Ternyata saya surat Al-Jin itu setengah-setengah, kadang lancar, kadang enggak. Kita persiapkan sebelum kita ketemu di keramaian. Nanti di keramaian kita coba nih yang tadi remang-remang pelancarannya. Nah, ternyata berhasil, masih lancar. Baru kita coba dengan hafalan yang terbaru. Itu saudara. Gitu saudara ya. Nah, jadi kalau dengan anak-anak ini kok nggak anu sih lah. Mungkin sedang dengan sama si kecil nih yang sangat ramai sekali. Lah Ustazah sekarang coba nih dengan yang lancar tetap murojaah ya nak gini-gini. Itu loh nak. Nah, Allah. Ayo itu loh. Qul kunu hijaratan aw hadida. Itu loh. Itu. Disambi kalau orang Jawa bilang itu disambi. Diikuti dengan apa yang sip itu dicoba dengan yang paling lancar. Kalau yang lancar sudah berhasil, ya jangan berhenti di lancar aja. Yang middle, kita persiapkan di kondisi yang hening, lalu kita nimbrung di kondisi rame itu dengan hafalan yang tadi setengah lancar. Gitu. Ternyata lancar nih. Coba yang kedua lancar lagi nih. Kita yang terakhir adalah mencoba dengan hafalan yang terbaru. Bahkan yang akan ditasmikkan bisa jadi. Atau distorkan ke partnernya. Jangan distorkan dulu sebelum kita uji pada di kondisi keramaian. Begitu Satriawati kira-kira. Nah, dan itu sudah, kalau soal nyoba saya sudah nyoba. Kemarin mau, tadi ya, Senin, iya tadi berangkat melancarkan yang mau distorkan Ustaz Mudawi. Alhamdulillah lancar. Justru yang saya ingat itu yang alhamdulillah si kecil sekarang kan sudah Al-Quran dan kita coba satu pekan kemarin saya coba nyimak saya itu, waduh, tidak kalah kerennya dengan saya ternyata. Si kecil TK itu. Jadi, Abi ulangi lagi dari ayat awal. Tadi itu Abi berhenti, padahal saya berhentinya sedikit aja karena mikir dikit. Nggak boleh. Oh, pelanggaran. Ya masih TK itu. Kemarin tuh ayat waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adzan. Tapi nggak boleh berhenti diulang dari awal. Wah, keren sekali dia. Nah, itu. Jadi alhamdulillah sekarang ada semangat. Jadi seperti itu Ustazah Asriawati, bertingkat gitu ya. Jangan berhenti di kondisi nyaman seperti ini. Ketika kita merasa nyaman, itulah awal kegagalan. Harus ada tantangan, tapi tentu yang positif. Begitu Ustazah Sriawati. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ustazah Asy begitu ya, Ustazah Ririn. Awas terjebak pada kita merenungkan makna secara utuh di ayat tersebut. Kalau 29 sih nggak masalah, wala ya statnu nggak masalah. Kalau ini alam taro panjang jadinya urusannya. Ya. Nah, Ustazah Asy juga hati-hati jangan sampai ada ketergantungan pada menulis terlebih dahulu, begitu ya. Nah, mungkin yang kita tulis dibalik sekarang. Yang kita tulis adalah ayat yang sulit. Ayat yang sulit kita baca tadi kan saya kan pakai garis bawah. Ternyata Ustazah nyaman dengan menulis, ditulis saja. Ya enggak dengan tulis itu kalau sudah hafal dihapus Ustazah, jangan dibiarkan tulisannya. Gitu. Begitu. Kalau saya nuzul tinggal saya tunggu besok. Ustazah Kayu tunggu tanggal mainnya. Yang lainnya selamat melanjutkan. Gitu ya. Oke, jazakumullah khairan. Nah, ini menjadi pandangan atau Bang Data Ustazah Zakia ya, kondisi yang seperti apa. Padahal ini master-master ini. Nah, keluhannya juga seperti itu Ustazah bisa lihat. Apalagi yang masih tingkat guru Quran, koordinator atau bahkan hanya guru Quran yang baru lulus tahfiz kemarin ikut forum virtual tahfidz yang sekali menyampaikan setengah juz. Begitulah. Ustazah coba sesekali di tengah-tengah MQO ada forum seperti ini biar mereka meluapkan
kesulitannya akan keluar sendiri nanti. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, syukran katsiran jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, semangatkan kita, tuntaskan kita di juz 28 ini, dan tentunya mudah-mudahan Allah perkenankan kita sampai tuntas 28 juz. Gitu ya. Baik. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Ustaz, boleh nggak misalkan saya juga kadang ini di awal juga yang pertama karena kita untuk tutup mata ya, saya awalnya agak blank juga karena biasanya lebih nyaman dengan membuka mata dengan melihat itu, akhirnya tutup mata itu juga akhirnya kita juga penyesuaian. Kemudian kebetulan teman rival kita itu juga hampir sama kondisinya dengan teman saya, jadi ramai gitu. Jadi ketika kita tasmi, kalau beliau tasmi, saya matikan mikrofon saya gitu ya. Tapi beliau enggak, cuma kita kan jadi saya enggak agak pekeuh gitu kalau bahasanya. Jadi itu agak mengganggu sih. Jadi saya cuma kecilin aja suaranya. Mungkin bentar. Jadi agak nyaman mungkin. Pertanyaan bagus sudah. Nah, yang pertama terkait dengan tasmi, kenapa menutup mata? Ini justru eksperimen ini itu kami berikan karena melihat yang sudah berjalan, tentunya mengevaluasi yang sudah berjalan terkait dengan tasmi. Kenapa kami sampaikan harus menutup mata? Biar kita nggak suudzon. Gitu. Kita nggak suudzon yang pertama. Sehingga kalau kemarin kan kita sampaikan ke peserta HMG sebelumnya itu kan, ketika tasmi Ustazah hadapkan miring begini ya, dan pastikan kita tahu depannya itu tembok atau apa gitu. Tapi faktanya kan banyak yang enggak gitu. Bahkan mohon maaf saya harus sampaikan ini karena Ustazah tanya. Ada beberapa Ustazah itu di saya kebetulan dan Ustadz Mirza yang Ustadz Yusuf menemukan satu. Itu yang Ustazah yakini nih, ya masa kita ingatkan, Ustazah silakan miringkan, nggak mungkin ya. Ustazah silakan kamera membelakang, kan nggak mungkin, kita sama-sama dewasa juga. Mestinya kan paham, kita sudah sampaikan. Tapi masih seperti ini, dan sangat kelihatan kalau ternyata kayaknya sambil melihat sih. Ketika disuruh tutup mata, blank, bukan hanya blank, blank total. Nah, biar kita tidak suudzon, sehingga mungkin kalau Ustazah Asih tidak terbiasa, berarti sekarang mencoba membiasakan. Nah, itu mencoba membiasakan. Nah, kalau nggak tutup mata kan sudah kami sampaikan, boleh pakai ditutup mata. Kalau nggak memejamkan mata, boleh sambil ditutup matanya. Pakai apa aja? Pakai masker ya silakan. Tapi kan jadi zolim, masker buat mulut lo sini ya. Enggak. Karena kebutuhan. Gitu Ustazah ya. Jadi otomatis mohon maaf Ustazah yang harus mengkondisikan juga biar kita tidak jadi suudzon gitu. Terus yang kedua terkait dengan kondisi rame. Lah laki-laki itu tadi tipsnya. Ustazah jangan berhenti di kondisi hening karena Ustazah akan rugi. Kenapa rugi? Pahala itu hanya didapatkan ketika hening saja. Lah ketika ramai ya Ustazah nyerah karena nggak bisa gitu ya. Ustazah latih itu. Gitu. Ya, Tat, jazakallah. Bukan nyerah sih Tat, cuma jadi butuh ekstra juga. Ini anak-anak juga ribut gitu, Masya Allah. Tapi bismillah. Kayak gini nih mestinya sudah terbiasa. Nah, kayak gini nih manfaatkan untuk mencoba. Dengan hafalan yang lancar. Bukan berarti hafalan yang lancar itu kulhu terus itu maksudnya. Astagfirullah. Gitu ya. Lah, asumsi maksudnya hafalan yang lancar itu yang juz 29, bukan juz 30. 30 mah sudah sangat lancar. Gitu ya Ustazah ya. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Besok insya Allah kita pakai Zoom, bukan lagi pakai YouTube. Mudah-mudahan Ustazah sekalian diberikan kesehatan. Besok berarti kelompok 30 ya, Tat? Saya dong. Kalau Zoom nggak ada giliran. Nggak ada giliran. Alhamdulillah, jazakallah Tat.
Insya Allah mulai besok, Selasa dan Kamis, ya Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis via Zoom, Sabtu Minggu pakai YouTube. Karena kita ada acara yang bersamaan dengan terjemahan sehingga tidak mungkin di satu akun yang sama. Ya, yang HNK ngalah aja deh. Sudah sangat Qur'ani pesertanya, tenang aja. Baik, syukran Ustazah, jazakumullah khairan. Kita akhiri majelis kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.